Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya bisa kembali membuat video buat teman-teman. Kali ini saya akan membuat video eksperimen tentang ubi kayu atau singkong. Nah, video eksperimen ini terinspirasi dari sebuah website yang mengatakan singkong beracun ya. Jadi singkong yang biasa bisa kita makan sehari-hari atau daunnya bisa digunakan untuk pakan ternak, itu bisa beracun ya. Dan di sini saya akan eksperimen 3 hal atau 4 hal ya. Yang pertama, daunnya. Kalau singkong yang dimaksud singkong beracun ini, apakah daunnya nanti beracun untuk makanan ternak? Kemudian yang kedua, pucuk daunnya ini, karena kita bisa beli di pasar ya, karena kita sering menjumpai untuk berbagai masakan, terutama di masakan warung Padang ya. Ini menggunakan daun singkong. Apakah kalau dimasak itu beracun? Kemudian eksperimen yang ketiga dari ubinya sendiri ya. Apakah nanti ubinya memang kalau ubinya itu apakah bisa berbuah atau tidak? Kemudian kalaupun berbuah, apakah ini nanti ada efeknya kalau kita makan beracun atau tidak ya. Jadi saya akan menyiapkan lahan ya. Dan ini adalah lahan uji coba, lahan eksperimen saya, tapi ini saya tanam campuran ya. Jadi inilah saya tampilkan websitenya. Jadi saya menggunakan Google dengan kata pencarian singkong ditanam terbalik beracun, dan hasilnya saya ambil dari 2 website saja. Friendly, di situs ini ada pertanyaan, apakah tanaman singkong yang ditanam terbalik akan tumbuh? Jelaskan. Nah, ya ini ya, saya bacakan. Tanaman itu akan tumbuh, tetapi tanaman itu akan mengandung racun karena ketika tanaman singkong ditanam terbalik, maka zat racun dalam singkong akan muncul. Tanaman tersebut tumbuh karena batang singkong dapat menumbuhkan tunas di kedua sisinya. Oke, di sini juga diterangkan mengandung racun, cuma tidak mendetail apakah daunnya ataukah pucuk daunnya atau ubinya ya. Kemudian dari website Mang Yono, ini website khusus pertanian. Ini di sini judulnya, apakah boleh tanam singkong dengan posisi miring? Ya boleh ya. Ya di sini. Mana? Ini artikelnya. Ini menjelaskan kalau ditanam miring itu bisa. Dan di sini ini ya. Ini di paragraf ini, menurut saya boleh saja menanam singkong dengan posisi miring. Bahkan bagi petani singkong, cara menanam dengan posisi miring akan menghasilkan umbi yang banyak. Nah ini saya akan buatkan videonya tentang teknik-teknik menanam umbi dengan hasil yang banyak. Ini di sini ada keterangan asal jangan menanam dengan posisi terbalik. Batang singkong yang ditanam secara terbalik memang akan tetap tumbuh, tetapi akan menghasilkan ubi yang beracun. Tingkat racunnya bisa sampai membunuh ternak, misal kambing atau sapi. Nah ini dari 2 website ini akan saya adakan eksperimen, dan saya sudah siapkan beberapa bibit untuk eksperimen ya. Jadi singkong beracun yang dimaksud di website adalah ketika singkong ditanam dengan tunas terbalik ya. Seperti kita tahu teman-teman, ini tunasnya kalau ditanam secara normal maka tunasnya menghadap ke atas, tetapi kalau ditanam terbalik maka dia menghadap ke bawah, sehingga nanti menurut informasi dari website itu beracun ya. Cuma saya akan eksperimen apakah daunnya ataukah pucuk daunnya ataukah ubinya. Jadi nanti efeknya seperti apa saya akan uji coba.
Dari beberapa singkong ini saya tanam dengan kondisi terbalik. Dan nanti teman-teman simak video kelanjutannya ketika saya memanen singkong ini ya. Ini saya siapkan dulu penanamannya. Jadi saya pastikan penanamannya memang benar-benar terbalik, tidak normal pada umumnya ya. Untuk penanaman singkong sudah saya terangkan di video saya bagaimana cara menanam singkong yang baik. Dan ini saya ambil contoh saja penanaman untuk eksperimen ya. Oke, penanaman ini saya cukupkan karena sudah saya videokan di video yang lainnya tentang cara menanam singkong yang baik sebagai tutorial pemula ya. Dan ini teman-teman dari sebagian eksperimen yang saya sudah tanam, ini singkong yang sudah saya tanam terbalik sekitar umur 2 mingguan lebih ya. Ini saya ambil beberapa untuk saya ambil video. Jadi ketika teman-teman mencoba menanam terbalik untuk eksperimen ataupun untuk percobaan, tanaman singkong ternyata tetap mengutamakan tunas yang paling ujung, dia tumbuh lebih besar ya, karena batang singkong ini tetap mengutamakan tunas yang paling atas ya, karena ini ditanam terbalik sehingga yang paling utama adalah yang bawah. Tetapi teman-teman bisa melihat itu tetap muncul akar ya. Cuma apakah akarnya nanti menjadi ubi atau tidak, kita akan simak ketika panen. Saya ambil 2 batang ini sebagai gambaran saja. Jadi ketika ditanam terbalik, batang singkong ternyata mengutamakan tunas yang paling ujung. Meskipun ditanam di terbalik, maka tumbuhnya tetap dominan dibanding yang atas ya. Ini yang atas masih kecil, sementara yang bawah, artinya yang paling ujung karena ditanam terbalik, dia sudah lebih besar ya. Dari 2 tanaman ini sudah mewakili bahwa sebenarnya tanaman singkong memang tidak cocok ketika ditanam terbalik karena tetap mengutamakan yang paling ujung. Dan saya akan tampilkan ini video singkong yang belum saya cabut tapi masih posisi terbalik karena buat eksperimen. Jadi saya tanam beberapa cukup banyak. Dan ini teman-teman bisa memperhatikan ya yang saya katakan tadi. Jadi tunas yang terbalik ini kalau di ujung memang tumbuh tapi lebih kecil ya, sedangkan tunas yang seharusnya di atas karena posisinya di bawah, dia tumbuhnya lebih diutamakan, artinya dia tumbuhnya lebih cepat ya, lebih besar. Tapi karena untuk eksperimen kita cabut saja agar terbukti, kita cabut saja ya, karena kita mau lakukan eksperimen atau uji coba agar terbukti apakah ketika menanam terbalik ini batang ubi kayunya ini apakah bisa berbuah atau tidak. Jadi kita sisakan ujung yang atas saja ya. Ini tanaman yang lain. Nah ini yang atas tetap tumbuh, tapi yang di bawah ini yang atas kecil ya, ini kan terbalik ya. Ini tanamannya sudah. Nah ini yang bawah tetap tumbuh ya, yang bawah tetap tumbuh. Jadi kalau kita mau uji coba ya kita harus cabut, karena nanti kalau tidak dicabut mungkin yang besar malah yang di bawah ya. Ya itu ada beberapa, dan yang ini tumbuhnya juga yang atas kecil, yang bawah dominan ya, lebih besar. Karena ini sebenarnya posisinya ujung ya, artinya ujung itu karena ditanam terbalik, jadi ujungnya berada di bawah. Oke, kalau yang ini kayaknya tidak masalah karena masih di atas tanah. Nah ini umurnya sekitar sudah 2 minggu lebih, hampir 3 minggu ya. Jadi nanti untuk proses eksperimennya kita tunggu panen.
tunggu sekitar 5 atau 6 bulan ke depan apakah tanaman ini berbuah. Terus kalau berbuah apakah buahnya beracun atau ketika kita makan akan ada efeknya buat kita. Kemudian eksperimen berikutnya adalah daunnya, apakah daunnya beracun ketika dimakan ternak. Dan yang eksperimen terakhir adalah pucuk daunnya ketika dimasak apakah akan menimbulkan efek racun dan sebagainya. Video ini berkelanjutan sampai nanti panen ya, mungkin 5 atau 6 bulan ke depan. Semoga saya sempat membuat videonya. Demikian, semoga bermanfaat video eksperimen saya kali ini yang belum ada hasilnya karena ini adalah persiapan. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat.